Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah materi sebelumnya kita udah belajar tentang model atom. Nah, hari ini kita akan lanjutkan dengan konfigurasi elektron dan bilangan kuantum. Nah, seperti yang berdasarkan model yang terakhir itu, model mekanika kuantum, bahwa nanti akan terdapat inti, kemudian nanti juga akan ada kulit-kulit dari atom itu sendiri. Nah, elektron itu nanti akan berada pada kulit atom. Nanti juga akan kita belajar tentang konfigurasi elektron, bagaimana kita menata atau mendistribusikan elektron itu menjadi atau ke dalam kulit-kulit atom. Nah, itu yang disebut dengan konfigurasi elektron. Kemudian seperti yang kita tahu bahwa nanti akan ada kulit dari atom yang biasanya dimulai dari K, L, M, N, dan seterusnya. Kemudian masing-masing kulit atom itu mempunyai jumlah elektron maksimal, yang jumlahnya itu adalah sebesar 2N kuadrat. Ya. Nah, dengan demikian kalau misalnya pada kulit yang pertama, maka jumlah maksimalnya adalah 2N kuadrat, berarti 2 kali 1 kuadrat sama dengan 2. Jadi pada kulit pertama jumlah maksimal elektron adalah 2. Sementara kalau kulit yang kedua tentu adalah jumlahnya 2 kali 2 kuadrat sama dengan 8. Jadi 8 elektron pada kulit kedua. Nah, demikian yang pada kulit ketiga. Jumlahnya nanti tentu adalah 2 kali 3 kuadrat sama dengan 18. Nah, jumlah-jumlah ini 2, 8, dan 18 itu adalah jumlah maksimal untuk setiap kulit atom. Ya, itu yang perlu diperhatikan. Bisa juga kurang, tergantung juga kepada nomor atom dari unsur tersebut. Nah, nanti kita akan lihat contoh-contohnya. Berikut kita lihat contoh untuk bagaimana pengisian dari elektron. Nah, ini pengisian elektron di sini yang kita lihat dulu sekarang adalah berdasarkan pada kulitnya. Nah, nanti berikutnya baru berdasarkan pada orbitalnya. Nah, sekarang kita lihat contohnya. Dalam ini adalah karbon. Karbon dengan nomor atom adalah 6. 6 ini sebenarnya menunjukkan adanya elektronnya ada 6, kemudian protonnya juga ada 6. Jadi nomor atom seperti biasa ini menunjukkan adalah jumlah proton dan jumlah elektron. Dengan catatan itu adalah untuk yang netral. Nah, kalau kita perhatikan kalau dengan jumlah 6 ya, berarti jumlah maksimalnya adalah 2N kuadrat. Berarti ini sebenarnya kulitnya ada 2 ya. Karena kulitnya ada 2, berarti di kulit pertama itu harus ditulisnya maksimal adalah 2. Kemudian kulit yang berikutnya adalah maksimalnya adalah 8. Nah, tapi kalau kita perhatikan di sini kan sisanya adalah 4. Berarti pada kulit kedua kita isi dengan jumlahnya adalah 4. Yang berikutnya natrium ya. Seperti biasa di tahap awal di kulit K itu maksimal kan adalah 2, berarti harus diisi dengan 2 elektron. Kemudian pada kulit berikutnya sisanya adalah 11 kurang 2 adalah 9. Nah, maka ada aturan bahwa seperti yang kita tahu jumlah maksimum elektron pada kulit terluar itu hanya 8, sementara ini kan 9. Nah, maka dari itu kulit L itu kita isi dulu dengan yang maksimalnya, dalam hal ini adalah 8. Baru kemudian kalau kita lihat lebih lanjut berarti masih ada 1 buah elektron lagi. Berarti kulit selanjutnya adalah 1 elektron. Contoh berikutnya adalah Cl. Cl dengan nomor atom 17 berarti menunjukkan bahwa elektronnya ada 17 dan protonnya juga ada 17. Nah, sekarang kita akan distribusikan, berarti untuk kulit K adalah 2 maksimal, berarti sisanya ada 17 kurang 2 berarti ada 15. Nah, berarti kita lanjut pada kulit berikutnya.
Dimana pada kulit berikutnya adalah maksimalnya adalah 8. Jadi kalau untuk L maksimalnya kan 8. Berarti harus ngisi dulu 8. Nah, baru kita hitung 2 tambah 8 10. Berarti sisanya adalah 7. Nah, maka yang 7 itu harus kita tulis di kulit yang terakhir. Nah, itu untuk sel. Nah, bagaimana halnya dengan kalsium? Dengan nomor atom adalah 20, ya. Nah, seperti biasa, berarti kita isi dulu kulit pertama 2 elektron. Kemudian kulit kedua maksimalnya 8 elektron. Kemudian, nah kalau kita lihat sisanya kan 10. Ya, sisanya kan 10. Nah, tapi kita udah sampaikan sebelumnya bahwa jumlah maksimum elektron itu pada kulit terluarnya adalah 8. Maka yang 10 salah, ya. Berarti dengan demikian kita harus ganti. Berarti harusnya adalah 2, 8. Nah, sisanya 10. Nah, 10 ini berarti kita harus isi dengan yang maksimal sebelumnya. Maksimal sebelumnya berarti kulitnya adalah 8. Berarti kita harus isi 8 dulu pada kulit yang ketiga. Baru kita hitung lagi sisanya. 2, 8, 8 berarti 18. Dengan demikian sisanya adalah 2. Nah, demikian cara bagaimana kita harus mendistribusikan elektronnya. Nah, kalau kita perhatikan, berarti angka 4, ya, dalam hal ini adalah pada kulit L. Kemudian angka 1 pada kulit ketiga, kulit M. Demikian juga untuk Cl juga. Nah, inilah yang disebut dengan elektron valensi. Jadi elektron valensi itu adalah elektron pada kulit terluar. Ya. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Nah, demikian juga kalau yang angka 2 di sini, ya. Untuk kalsium. Nah, itu juga menunjukkan bahwa elektron valensinya ada 2. Di materi sebelumnya mungkin kita juga udah bahas bahwa elektron valensi itu bisa menunjukkan golongannya. Ya. Selanjutnya kita akan bahas pengisian elektron pada orbital. Jadi kalau sebelumnya berdasarkan kulit kita mendistribusikan elektronnya, sekarang kita akan lihat pengisian elektron berdasarkan pada orbital. Nah, prinsipnya di sini ada yang disebut, yang pertama itu adalah yang disebut dengan azas Aufbau. Di mana di sini pengisian elektron itu diisi dari tingkat energi yang paling rendah. Nah, bagaimana distribusinya? Nah, kalau kita lihat di sini bahwa energi yang paling rendah itu adalah 1S. Kemudian setelah energinya 1S baru diikuti oleh yang 2S. Berikutnya adalah baru kita lanjut pada yang 2P. Kemudian lanjut dengan 3S. Kemudian lanjut lanjut dari 3P. Ya, kemudian lihat panahnya lagi ke 4S. Nah, kalau tidak ada panahnya kita balik ke kanan, ya. Baru ke 3D, 4B, 4P dan seterusnya. Nah, demikian cara pengisian elektronnya. Sekarang kita lihat contoh. Na, natrium, dengan nomor atom 11 berarti jumlah elektronnya ada 11. Nah, sekarang kita akan distribusikan ke dalam orbital-orbitalnya. Seperti yang sampai sebelumnya adalah bahwa kita mulai dari energi yang paling rendah, yaitu 1S, ya. Berarti kita harus nulis dulu 1S. Nah, S itu maksimalnya adalah 2, jadi 1S 2. Kemudian yang berikutnya setelah 1S berarti kita lanjut pada yang 2S, ya. Berarti 2S. Nah, karena orbital S maksimalnya juga sama, yaitu 2, berarti 2S2. Nah, baru yang berikutnya. Yang berikutnya adalah setelah 2S itu kita lanjut kepada 2P, ya. Nah, berarti 2P. Nah, elektronnya tadi adalah, kalau untuk orbital P maksimalnya itu adalah jumlahnya adalah 6. Maka dengan demikian harus diisi dengan 2P6. Nah, kalau kita jumlahkan sekarang berarti jumlahnya adalah
2 tambah 2 tambah 4 tambah 6 sama dengan 10. Maka dengan demikian, nah masih ada satu buah elektron lagi. Nah, karena itu kita akan lihat sisanya itu di mana. Nah, setelah itu, setelah 2p tentu adalah 3s. Maka dengan demikian, elektron terakhir itu berada pada 3s1. Nah, demikian contoh untuk Na. Nanti untuk contoh yang lain kita juga bisa lihat. Barangkali contoh yang lain adalah Cl. Ya, Cl. Cl itu nomor atomnya adalah 17. Nanti dilihat di tabel periodik. Nah, caranya juga sama. Kita isi yang paling rendah dulu, 1s. Berarti 1s2. Kemudian 2s, 2s2. Baru 4. Berikutnya adalah 2p. Nah, di sini 2p 6. Nah, ini masih baru 10. Nah, baru kita lanjut dengan 3s di sini. Ya, 3s maksimalnya adalah 2. Ini baru 12. Nah, setelah 2s, kita lanjut yang berikutnya adalah 3p. Berarti dengan demikian 3p. Sisanya berapa? Kalau kita lihat sisanya adalah 5. Dengan demikian, konfigurasi elektronnya itu adalah untuk Cl 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, dan 3p5. Nah, yang perlu diperhatikan lagi di sini adalah elektron valensi. Mana yang maksud dengan elektron valensi? Nah, kalau untuk Na tentu adalah elektron valensinya adalah 3s1. Berarti elektron valensinya adalah 1. Tetapi kalau untuk Cl mana yang elektron valensi? Nah, elektron valensinya adalah, kalau kita lihat, nah elektron valensi itu kan adalah elektron pada kulit terluar. Itu yang perlu diperhatikan. Jangan sampai nanti bukan pada orbita terluar, tetapi adalah kulit terluar. Dengan demikian, Cl nantinya harus memiliki elektron valensinya adalah 7, bukan 5. Nah, untuk contoh-contoh yang lain nanti Anda bisa lihat atau bisa dibikin di tugasnya aja ya. X misalnya dengan nomor atom 21 ya, atau Y misalnya nomor atomnya adalah 35. Nah, mungkin itu bisa dijadikan tugas. Bilangan kuantum. Ada 4 bilangan kuantum yang akan kita jelaskan. Nah, dalam hal ini yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Simbolnya adalah N. Nah, bilangan kuantum utama ini adalah menunjukkan kulit. Nah, seperti yang kita tahu, kulitnya itu dimulai dari kulit K, L, M, dan seterusnya. Kulit K itu adalah kulit N-nya adalah 1. Tentu kalau L nanti adalah 2, sedangkan M adalah 3, dan seterusnya. Nah, itu kalau kita bicara yang pertama, untuk bilangan kuantum utama. Yang kedua, nah kedua di sini adalah bilangan kuantum azimut. Simbolnya adalah L kecil. Nah, kalau bilangan kuantum azimut ini sebenarnya menunjukkan pada subkulit. Subkulit ya. Atau bisa juga disebut sebagai orbital. Di mana harga L itu akan tergantung kepada harga N-nya. Ya. Nah, kalau di sini harga L itu mulai dari 0 sampai dengan N kurang 1. Contoh untuk kulit K. Ya, kulit K, kulit yang pertama. Berarti N-nya adalah 1. Ya, nama kulitnya. Nah, dalam hal ini tentunya harga L-nya berapa? Mulai dari 0. Berarti mulainya dari 0. Nah, kalaupun kita masukin angkanya 1 kurang 1, 0. Ya tetap aja harga L-nya adalah 0. Nah, biasanya untuk harga L sama dengan 0, maka ini simbolnya adalah S. Ya. Kemudian jumlah orbitalnya berarti jumlahnya adalah 1. Itu untuk kulit nomor 1. Nah, bagaimana dengan kulit yang nomor 2? Kulit nomor 2 ya berarti L-nya
sama dengan sama dengan 2. Nah, kalau L-nya sama dengan 2 berarti nanti ngitungnya adalah 0 sampai N kurang 1. Berarti yang jelas yang pertama adalah 0 dulu. Ya. Kemudian N kurang 1 berarti 2 kurang 1 adalah 1. Berarti harga L-nya adalah 0 dan 1. Nah, 0 dan 1 simbolnya adalah untuk harga 0 simbolnya adalah S, ya. Sementara kalau untuk yang 1 harga simbolnya adalah P. Nah, kalau jumlah orbitalnya berarti jumlahnya adalah 2. Maksudnya adalah 2 di sini adalah orbital S dan orbital P. Terus kemudian kalau jumlahnya kulitnya yang ketiga. Nah, kulit ketiga berarti pada kulit M dalam hal ini. Ya. Berarti dengan demikian kalau kulit M berarti mulainya dari 0 sampai 3 kurang 1. Berarti 0 sampai 2. 0 sampai 2. Berarti 0, 1, 2. Nanti simbolnya adalah S, kemudian P dan D. Jadi untuk L sama dengan 2 itu adalah orbital D. Ya. Dan jumlah orbitalnya adalah 3. Nah, demikian selanjutnya kalau ditambah 4, ya. Berarti ini adalah kulit yang keempat, di mana ini adalah kulit N. Harga L-nya seperti yang disebutkan sebelumnya juga adalah 0 sampai N kurang 1. Berarti kalau ini adalah jumlahnya adalah 4, berarti 0 sampai 3. Nah, nanti Anda tinggal tambahkan isian ini. Masukin ke tugas nih. Ya. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik. Simbolnya adalah M. Bilangan kuantum magnetik ini adalah menggambarkan orientasi orbital, atau bisa juga dikatakan sebagai suborbitalnya. Nilainya, nilai M ini nanti akan tergantung pada L-nya, orbitalnya. Dimana harganya nanti adalah antara min L sampai plus L. Nah, kita contohnya dengan S. S itu harga L-nya itu adalah 0. Maka dengan demikian kemungkinan harga M-nya adalah hanya 0 saja. Ya, berarti orbital S itu hanya ada satu orbital nantinya. Yang berikutnya adalah orbital P. Nah, pada orbital P ini harga L-nya itu adalah sama dengan 1. Nah, karena harga L-nya sama dengan 1, sehingga harga M-nya nanti adalah mulai dari min 1, 0, dan plus 1. Berarti nanti dia akan memiliki 3 buah suborbital. Atau kalau orbital P, mungkin nanti kita akan mengenal ada orbital PX, PY, dan PZ. Selanjutnya orbital D, di mana harga orbital D itu berharga L-nya sama dengan 2. Dengan demikian M-nya nanti berharga min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, akan ada nanti 5 buah orbital atau 5 buah suborbital nantinya. Nah, yang terakhir baru orbital F. Di mana orbital F itu harga L-nya itu kan sama dengan 3. Sehingga demikian harga M-nya adalah berharga min 3, min 2, min 1, 0, plus 1, plus 2, dan plus 3. Nah, jumlahnya nanti adalah 7 orbital. Nah, mungkin demikian ya cara bagaimana kita menentukan orbitalnya dari yang sudah diketahui. Misalnya seperti tadi bahwa S itu dia hanya memiliki 1 buah orbital, sementara P itu memiliki 3 orbital, D memiliki 5 orbital, dan F memiliki 7 orbital. Atau mungkin dengan mudahnya Anda bisa lihat nanti, lihat
Nah, mungkin kita simbolkan biasanya nanti dalam pengisian elektron itu ada kotak-kotaknya begini. Ya. Nah, ini yang dimaksud dengan angka 5-nya itu yang seperti apa. Kalau ini adalah 7. Bilangan kuantum yang keempat itu adalah bilangan kuantum speed atau disimbolkan dengan S. Nah, kalau sebelumnya kita bicara tentang bilangan kuantum, terutama kalau untuk yang L dan M, itu kan tergantung pada bilangan kuantum sebelumnya. Nah, kalau orbital bilangan kuantum S atau bilangan kuantum spin tidak tergantung pada bilangan kuantum yang sebelumnya. Jadi dalam hal ini kita akan lihat nanti uraiannya sebagai berikut. Elektron seperti yang kita tahu bahwa saat dia akan mengelilingi inti, maka dia juga akan berputar pada sumbunya. Nah, arah perputarannya itu bisa searah dengan jarum jam atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, harganya berapa? Nah, karena kemungkinan ini hanya ada 2, maka harganya itu ditandai dengan plus setengah untuk yang searah jarum jam. Nah, biasanya dalam pengisian disimbolkan dengan panahnya itu ngarahnya ke atas. Yang kedua tentu adalah yang berlawanan dengan arah jarum jam, di mana harganya nanti dihargai dengan min setengah. Nah, simbolnya nanti adalah dengan panah ke bawah. Nah, itu yang nanti yang perlu diperhatikan. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi untuk orbital S, maka maksimalnya nanti hanya akan ada 2. Ya. Hanya ada 2. Itu plus setengah atau min setengah. Demikian juga sebenarnya kalau untuk orbital P, walaupun sebenarnya dia memiliki 6 elektron, yang setiap orbitalnya itu nanti harus memiliki yang arahnya berlawanan semua. Jadi kalau orbital P tentu dia memiliki 6 buah elektron nantinya. Demikian juga untuk orbital D nantinya. Ya, jumlah elektronnya nanti adalah 10. Dan orbital F jumlah elektronnya adalah 14. Jadi kesimpulan kita adalah untuk bilangan kuantum spin itu harganya ada 2 kemungkinan, hanya berharga plus setengah atau min setengah. Plus setengah itu kalau dia searah jarum jam, kalau yang min setengah itu adalah berlawanan dengan arah jarum jam. Kita lihat bagaimana menuliskan bilangan kuantum, ya. Yang pertama kita lihat tentang hidrogen. Hidrogen dengan nomor atom 1 berarti konfigurasinya adalah 1s1. Di mana nanti kita akan lihat berarti N-nya akan berharga 1. Kemudian L seperti yang kita tahu karena ini adalah orbital S, ya, harganya itu adalah 0. Nah, karena ini adalah harganya 0, berarti M-nya kemungkinannya juga hanya ada 0. Ya. Nah, kemudian karena elektronnya cuma 1, berarti kita menulisnya arah panahnya ke atas. Nah, berarti dia searah jarum jam, berarti dihargai dengan plus setengah. Nah, itu kira-kira. Berarti dengan demikian, untuk hidrogen, harga bilangan kuantumnya N-nya adalah 1, L-nya adalah sama dengan 0, M-nya juga 0, dan S-nya berharga plus setengah. Nah, kemudian kita lihat yang berikutnya. Helium. Helium nomor atom 2, konfigurasi elektronnya 1s2. Berarti dengan demikian, kita mengisinya itu adalah orbital S-nya langsung kita isi 2. Nah, berarti di sini kan ada 2 buah elektron. Dimana nanti kalau pada elektron pertama, itu kalau kita perhatikan, ya, itu bilangan kuantumnya untuk yang pertama, kalau tutup ini dulu, ya berarti kan sama persis dengan hidrogen. Ya. Nah, kemudian bagaimana dengan yang
kedua. Nah, yang kedua itu mungkin sebelumnya kita sampaikan dulu ada yang disebut dengan larangan Pauli, di mana di situ dikatakan bahwa tidak mungkin dalam satu atom itu terdapat dua elektron yang memiliki keempat bilangan kuantum yang sama. Artinya nanti N-nya, L-nya, M dan S-nya sama. Maka harus ada yang berbeda. Nah, kita lihat sekarang 1s2 ya. Nah, karena yang terakhir kita isi itu adalah yang arah panahnya ke bawah, maka dengan demikian bilangan kuantumnya adalah berarti N-nya, karena ini adalah kulit pertama, berarti N-nya sama dengan 1. L-nya, karena ini adalah orbital S, harganya adalah 0. Otomatis kalau L-nya 0, M-nya juga akan sama dengan 0. Dan yang terakhir itu adalah S-nya. Karena arahnya adalah berlawan dengan arah jarum jam, ditandai dengan arah yang arah ke bawah, maka harga S-nya adalah berharga min setengah. Jadi kalau kita perhatikan dan kita simpulkan sebenarnya antara H dan helium itu, yang ingin kita lihat itu yang berbeda itu yang mana? Nah, yang berbeda itu adalah elektron pada pengisian terakhir. Nah, kalau dalam hal ini tentu yang terakhir karena ini hanya ada satu, ya. Kalau yang ini tentu adalah yang berlawanan dengan arah jarum jam, inilah yang akan berbeda nantinya. Sementara kalau yang sebelumnya nanti akan sama dengan unsur yang dengan nomor atom yang lebih rendah tentunya. Contoh berikutnya, Li dengan nomor atom 3. Nah, Li dengan nomor atom 3 berarti elektronnya nanti akan ada 3. Nah, elektron pada yang pertama dan yang kedua dari Li itu akan mempunyai keempat bilangan kuantum yang sama dengan unsur yang sebelumnya, yaitu helium. Ya, yang membedakan itu adalah bilangan kuantum elektron yang ketiga atau elektron yang terakhir. Nah, kita lihat Li dengan nomor atom 3, kita tulis dulu konfigurasi elektronnya. 1s2 kemudian 2s1. Ya. Nah, berarti elektron yang ini yang kita akan tentukan sekarang. Nah, seperti yang biasa, N-nya itu kita tentukan dari kulitnya. Berarti N-nya sama dengan 2. Sementara kalau orbitalnya, nah, dari harga orbitalnya dalam hal ini adalah orbital S, berarti harganya adalah sama dengan 0. Kemudian harga M ini tergantung pada L, karena L-nya 0 ya, berarti otomatis M-nya juga harga 0. Sedangkan orbital S yang terisi di sini hanya ada 1, berarti arahnya ke atas, berarti adalah plus setengah. Maka dengan demikian untuk Li itu nomor bilangan kuantumnya adalah N-nya sama dengan 2, L-nya sama dengan 0, M sama dengan 0, dan S sama dengan plus setengah. Nah, inilah yang membedakan dengan unsur-unsur yang sebelumnya. Maka dari itu biasanya yang diperlihatkan itu, yang dicari itu adalah hanya menunjukkan pada bilangan kuantum pada elektron terakhir. Jadi itu yang membedakan dengan unsur-unsur yang lainnya. Kita lihat contoh berikut. Karbon dengan nomor atom 6. Nah, ini sebenarnya kita ingin menjelaskan apa yang disebut dengan aturan Hahn, di mana nanti kita harus mengisinya itu, elektron itu diisi dengan yang tidak berpasangan terlebih dahulu. Ya, kita lihat contohnya. Karbon dengan nomor atom 6 berarti konfigurasinya adalah 1s2, 2s2, 2p2. Seperti yang disampaikan tadi bahwa yang akan kita tulis itu hanya elektron pada yang terakhir saja. Nah, itu yang membedakan dari unsur sebelumnya. Nah, tentu dalam hal ini ya kita lihat 2p2. Nah, bagaimana kalau 1s2 ya dan 2s2 sudah penuh, berarti 2p2. 2p2 ini kita tulis, bisa saja kan kita berpikiran bahwa kalau kita 2p2 itu mengisinya begini. Ya. Dalam arti kata kita penuhkan dulu orbital yang ini gitu. Nah, ini yang menyalahi aturan dari aturan Hahn tadi. Jadi makanya yang kita tulis itu harusnya, mestinya elektron yang 2 ini harus didistribusikan lebih dahulu pada orbital yang pertama dan orbital yang kedua.
Karena memang dari segi jumlah energi dari orbital ini adalah sama, atau istilahnya adalah terdegenerasi karena dia memiliki energi yang sama. Ya. Itu untuk karbon. Contoh yang kedua adalah untuk nitrogen. Ya. Untuk nitrogen berarti dengan nomor atom 7 berakhir pada 2p3. Dengan demikian, maka yang kita lihat dulu adalah dalam pengisiannya. Sama seperti yang sebelumnya juga, berarti kita isi satu-satu dulu. Karena di sini ada 3, orbitalnya ada 3, berarti memang terdistribusi secara merata ketiga-tiganya. Nah, baru kita hitung seperti yang tadi bilangan kuantumnya. Untuk yang terakhir itu bagaimana? Nah, kita lingkari aja dulu yang ini, fokusnya. Berarti ini, angka 2 itu adalah menunjukkan adanya N-nya. Maka dengan demikian, N-nya adalah 2. Kemudian, orbital P, nah ini menunjukkan harga L-nya. Dimana dalam hal ini L-nya adalah 1. Baru kemudian harga M yang tergantung pada harga L. Dimana tadi yang terakhir itu adalah yang ini, ya berarti harganya adalah harga plus 1. Kemudian dengan demikian yang terakhir itu adalah harga spinnya, harga plus setengah, karena memang dia arah panahnya ke atas atau searah dengan jarum jam. Nah itu untuk yang N atau untuk nitrogen. Nah untuk yang berikutnya adalah oksigen dengan nomor atom 8, ya. Kalau kita perhatikan berakhir pada 2p4. Nah pengisiannya juga harus seperti tadi juga, ya. Harus seperti ini karena dia ada 4. Jangan sampai nanti kita diisinya 1, 2, 3, 4. Nah ini salah, ya. Mestinya adalah yang kita isi itu adalah 1, 2, 3, baru 4-nya ke sini. Makanya dengan demikian yang terakhir itu kita lihat isi itu adalah posisinya adalah di sini nantinya. Karena ini ikut menentukan pada orbital bilangan kuantum spinnya. Jadi kalau kita perhatikan di sini berarti tentunya adalah ini harga N, kemudian ya harganya adalah 2, kemudian orbital P yang harganya adalah 1, ya. Selanjutnya adalah harga M di sini seperti yang tadi, karena kita terakhir yang isinya adalah 1, 2, 3, 4 berakhir di sini, maka M-nya adalah min 1. Dan selanjutnya adalah harga S-nya. Nah, harga S-nya tentunya adalah berharga min setengah karena dia arahnya ke bawah. Demikian caranya, dan mudah-mudahan Anda bisa memahami aturan Han ini dengan baik. Berikut ini kita lihat contoh yang lain. Kobalt dengan nomor atom 27. Berarti dengan demikian konfigurasinya nanti adalah 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2, dan 3d7. Nah, karena kita akan menentukan bilangan kuantum elektron terakhir, maka yang kita lihat itu hanya pada 3d7-nya saja. Dan distribusi elektronnya bisa kita lihat atau isi dengan seperti biasa, kita isi dulu masing-masing satu buah elektron. 2, 3, 4, 5, ya. Baru kita isi yang ini 6, 7, ya. Berarti nanti kalau kita harus tandai, berarti dia akan berakhir. Kita tulis dulu ini adalah min 2 untuk M-nya, min 1, 0, plus 1, plus 2. Nah, sekarang kita akan lihat berapakah keempat bilangan kuantum terakhirnya. Nah, sekarang kita perhatikan angka 3 ini menunjukkan adanya N. Berarti dengan demikian N-nya sama dengan 3. Bilangan kuantum yang berikutnya adalah L. Nah, L ditandai oleh apa? L itu ditandai oleh orbitalnya. Dalam hal ini, ya, orbitalnya adalah orbital D. Kalau orbital D, maka harga L itu sama dengan 2. Baru yang selanjutnya M-nya. Orbital magnetiknya. Kita lihat dari mana?
elektron terakhir yang kita isi ini tadi adalah yang ini. Maka dengan demikian harga M itu adalah harganya adalah min 1. Nah, baru kemudian orbital S. Orbital S, lagi-lagi orbital S itu kita lihat juga pada elemen terakhir, karena dia hanya ada berada pada kemungkinan plus setengah atau minus setengah. Karena ini adalah arah panahnya ke bawah, berarti harganya adalah min setengah. Maka dengan demikian, kalau mau kita tulis ulang dengan rapi, berarti harga N untuk kobal adalah 3, harga L-nya sama dengan 2, kemudian harga M sama dengan min 1, dan harga S sama dengan min setengah. Nah, demikian caranya untuk menentukan 4 bilangan kuantum terakhir dari sebuah elektron untuk kobal dalam hal ini contohnya. Dan yang berikutnya adalah Anda nanti harus bisa tentukan juga menentukan bilangan kuantum terakhir dari unsur-unsur berikut: magnesium, Br, brom, besi, dan V, vanadium. Kemudian nanti bisa Anda tambahkan juga Cr, nomor atomnya adalah 24, atau unsur E yang lain dengan nomor atom 25. Nanti Anda akan lihat bagaimana perbedaannya. Ya. Mungkin demikian untuk pembahasan kita mengenai bilangan kuantum. Mudah-mudahan bermanfaat. Jika ada hal yang nanti ditanyakan, silakan nanti ditanyakan waktu perkuliahan. Kita akhiri untuk pembahasan materi ini dengan baca hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.